Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya pada hari ini akan membahas 10 soal peredaran darah dan beserta pembahasannya. Nomor 1. Seorang dokter memeriksa seorang pasien yang sering mengalami pusing, pucat, dan mudah lelah. Setelah pemeriksaan darah, dokter menemukan bahwa kadar hemoglobin pasien sangat rendah. Dokter menjelaskan bahwa hemoglobin berperan penting dalam mengikat oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Gejala pada pasien kemungkinan besar menunjukkan penyakit B. Anemia. Anemia. Penjelasannya, hemoglobin adalah protein dalam eritrosit yang berfungsi mengikat oksigen dan membawanya ke seluruh tubuh. Jika hemoglobin rendah, maka jaringan tubuh kekurangan oksigen. Inilah sebabnya pasien menunjukkan pusing, pucat, dan cepat lelah. Dari ciri-ciri ini dapat kita simpulkan bahwa penyakit yang dialami oleh pasien adalah anemia, yaitu kondisi ketika jumlah sel darah merah atau hemoglobin berkurang sehingga kemampuan darah membawa oksigen menurun. Nomor 2. Arteria koronaria adalah pembuluh darah yang membawa darah kaya oksigen ke otot jantung. Jika arteri ini tersumbat lemak, maka sebagian otot jantung tidak menerima oksigen sehingga dapat menyebabkan nyeri dada atau serangan jantung. Apa akibat langsung jika arteri koronaria tersumbat? B. Jantung tidak mendapatkan oksigen. Arteri koronaria merupakan jalur utama suplai oksigen untuk jantung. Jika pembuluh ini tersumbat, misalnya akibat plak lemak, maka bagian otot jantung tersebut tidak menerima oksigen. Sel jantung sangat sensitif terhadap kekurangan oksigen, sehingga kondisi ini bisa menimbulkan nyeri dada atau bahkan serangan jantung. Nomor 3. Ketika seseorang terluka, trombosit akan berkumpul di area luka dan melepaskan zat yang memicu pembentukan benang fibrin. Benang fibrin tersebut akan menutup luka sehingga darah tidak terus keluar. Peran utama trombosit berdasarkan teks adalah C. Membukukan darah. Trombosit berfungsi utama dalam proses koagulasi atau membukukan darah. Saat tubuh mengalami luka, trombosit berkumpul di daerah yang terluka dan mengaktifkan reaksi kimia yang menghasilkan fibrin, yaitu benang serabut yang membentuk jaringan untuk menutup luka. Nomor 4. Dalam peredaran darah besar, darah kaya oksigen keluar dari bilik kiri jantung, mengalir melalui aorta menuju seluruh tubuh, kemudian kembali ke serambi kanan. Pada keadaan kaya karbon dioksida, pada akhir peredaran darah besar, darah masuk ke ruang jantung serambi kanan. Peredaran darah besar dimulai di bilik kiri, ke aorta, ke seluruh tubuh, dan kembali ke serambi kanan. Darah yang kembali membawa karbon dioksida hasil metabolisme sel. Serambi kanan bertugas menerima darah kotor tersebut sebelum dipompa ke paru-paru melalui bilik kanan. Nomor 5. Seorang atlet lari jarak jauh memiliki detak jantung yang lebih rendah saat beristirahat dibanding orang biasa. Ini karena otot jantung atlet lebih kuat sehingga dapat memompa darah lebih efisien. Mengapa detak jantung atlet lebih rendah? C. Karena jantungnya memompa lebih kuat. Atlet memiliki otot jantung yang lebih kuat karena latihan intens. Otot yang kuat berarti setiap satu kali detak jantung mampu memompa lebih banyak darah, sehingga kebutuhan oksigen terpenuhi meskipun detak jantung tidak cepat. Detak rendah bukan karena jantung bekerja malas, tetapi justru lebih efisien. Pilih efisien. Nomor selanjutnya. Vena memiliki katup yang mencegah darah mengalir kembali. Ini penting karena tekanan darah di vena lebih rendah dan harus melawan gravitasi, terutama ketika darah mengalir dari kaki ke jantung. Mengapa vena membutuhkan katup? C. Mencegah aliran balik darah. Vena memiliki tekanan sangat rendah dibandingkan dengan arteri. Karena tekanan rendah, darah mudah kembali turun terutama di bagian kaki. Untuk mencegah darah mengalir mundur, vena dilengkapi katup satu arah yang memastikan darah hanya mengalir menuju jantung. Soal selanjutnya. Leukosit akan meningkat jumlahnya ketika tubuh mengalami infeksi. Leukosit bekerja mengenali dan menghancurkan patogen seperti bakteri atau virus. Peran leukosit adalah B. Melawan kuman. Leukosit atau sel darah putih merupakan bagian dari sistem pertahanan tubuh. Ketika patogen masuk, leukosit akan meningkat sebagai respon imun.
Beberapa leukosit memakan kuman atau fagositosis, ada yang menghasilkan antibodi dan ada juga yang menghasilkan sel terinfeksi. Soal selanjutnya. Paru-paru memiliki jaringan kapiler yang sangat tipis. Dinding kapiler yang tipis memungkinkan pertukaran gas. Oksigen masuk ke dalam darah dan karbon dioksida keluar dari darah. Mengapa dinding kapiler harus tipis? Agar memudahkan pertukaran gas. Soal selanjutnya. Golongan darah O dikenal sebagai pendonor universal karena tidak memiliki antigen A maupun B pada permukaan sel darahnya, sehingga dapat diterima oleh golongan darah lain. Mengapa golongan darah O disebut pendonor universal? Karena dia tidak memiliki antigen A dan B. Sel darah merah bergolongan O tidak memiliki antigen A atau B. Karena itu, ketika darah O ditransfusikan ke tubuh seseorang bergolongan A, B, atau AB, tubuh penerima tidak akan menganggap sel darah O sebagai benda asing. Inilah alasan pendonor golongan O disebut pendonor universal. Nomor selanjutnya, hipertensi terjadi ketika tekanan darah terus-menerus berada di atas normal. Jika dibiarkan, hipertensi dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan risiko stroke atau serangan jantung. Dampak jangka panjang dari hipertensi adalah risiko stroke meningkat. Dengan berakhirnya nomor 10 ini, maka telah berakhir penjelasan tentang 10 soal tentang peredaran darah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.